Meriwayatkan Muhammad bin Sa'id menerima dari jamaah min ahli ilmi dari sebagian ahli ilmu anna Aminah lamma hamalat bi Rasulullah SAW, sesungguhnya Aminah ketika sedang mengandung Rasulullah SAW, qalat berkata Aminah, laqad alaqtu bihi fama wajadtu lahu masyaqqa wala tab'an, sesungguhnya ketika sudah posisi menjadi darah yang menggumpal, dia tidak pernah merasakan lama wajadtu lahu masyaqqatun, saya tidak merasakan kesulitan apapun layaknya seperti orang yang sedang hamil. Wala tab'an wa annahu lamma fasula anha kharaja ma'ahu nurun ado'a lahu kusuru sam ma bainal masyriq wal maghrib. Dan ketika Rasulullah SAW dilahirkan, maka keluarlah cahaya yang mengitari gedung-gedung yang ada di Sam. Semua daerah yang ada di Sam bangunannya disinari oleh sinar yang keluar bersama Rasulullah SAW, ma bainal masyriqi wal maghrib, sehingga memenuhi antara masyrik dan maghrib. Wa waqa alal ardi muta'ammidan ala yadaihi wajadahu fadlan wasarofan ladaihi. Kemudian dia turun ke bumi ini, dilahirkan ke bumi ini mu'tamidan ala yadaihi. Rasul sudah berposisi tangannya bertumpu menggunakan dua tangan tersebut ke tanah. Kemudian wajadahu fadlan wasarofan ladaihi, dan bertambah pula lah keunggulan dan kemuliaan berdasar Rasulullah SAW. Jadi bagaimana ketika Rasul sedang dalam kandungan, Siti Aminah ibunya tidak pernah merasakan masakan, tidak pernah merasakan kesulitan layaknya seorang ibu yang sedang mengandung. Dan ketika beliau Rasulullah SAW dilahirkan, dia dikeluarkan dengan posisi keluar sudah bertumpuk menggunakan kedua telapak tangannya, sebagaimana layaknya orang bayi yang sudah dikeluarkan dengan posisi usia sudah mulai berbulan-bulan bertumpuk menggunakan kedua tangannya. Kemudian warawa Yazid bin Abdullah bin Wahab an ammatihi anna Aminah lamma wada'at Rasulullah SAW arsalat ila jaddi Abdul Muthalib faja'ahul basir wa huwa jalisun bil hajari fa akhbarahu anna Aminah waladat gulaman fasarra bidalika sururan kasiron wa qama huwa wa man ma'ahu padakhala alaiha. Diriwayatkan lagi hadis yang lain dari Yazid bin Abdullah bin Wahab menerima dari bibinya, sesungguhnya Aminah ketika melahirkan Rasulullah SAW arsalat ila jaddihi Abdul Muthalib, mengutus berita, memberitahukan kepada kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Kemudian datanglah Abdul Muthalib beserta dengan Basir wa jalisun fil hajarati, dia yang sedang duduk di atas batu. Fa akhbarahu anna Aminah waladat gulaman, sesungguhnya Aminah telah melahirkan seorang anak. Fasarra bidalika sururan kasiran, maka menyebarlah rasa bahagia tersebut. Wa qama huwa wa man ma'ahu, berdirilah Abdul Muthalib dari batu sedang menunggu keputusan bahwa kelahiran Rasulullah SAW telah terjadi. Maka dia bangkit dari atas batu tersebut, dan orang-orang pengikutnya yang bersamanya mereka bangkit memperlihatkan bagaimana raut muka yang bahagia menyambut kelahiran Rasulullah SAW. Maka kita sebagai umatnya, sebagai penerus daripada syariat yang diberikan untuk kita, maka rasa mahabbah kita selayaknya memang diperlihatkan dengan berbagai macam acara. Padahal alaiha fa'abaratu bikulli ma ra'atu, maka masuklah Abdul Muthalib tersebut dan Siti Aminah memberitahukan apa saja yang pernah dia lihat, yang pernah dia rasakan, yang pernah dia
kendaki ketika didatangi oleh para nabi, didatangi oleh orang-orang yang soleh yang terdahulu, memberitahukan kepada Siti Aminah baik dalam mimpinya, mereka memberitahukan bahwa Aminah mengandung Sayyidul Mursalin, bahwa Aminah mengandung tuan daripada utusan-utusan Allah. Nah, setelah itu wa masami'at wa makila, apa yang dia dengar dan apa yang dia diceritakan, laha wa ma umirtu bihi fa akhadahu jaddahu Abdul Muthalib fa adkhilul Ka'bah. Setelah lahir tersebut, maka Abdul Muthalib mengambil Rasulullah SAW, fa adkhilul Ka'bah, dibawa masuk ke dalam Ka'bah, wa qoma indaha, dan berdiri di dalam Ka'bah tersebut, yadullah ta'ala, dia berdoa kepada Allah Ta'ala, wa yaskuruhu ala ma'atahu, dan Abdul Muthalib bersyukur atas nugraha, atas karunia seorang anak yang ditunggu-tunggu oleh jutaan makhluk-makhluk yang lain, bahkan umat-umat yang lain yang diberitakan dalam berbagai kitab Taurat dan yang lainnya bahwa Nabi akhir zaman akan dilahirkan dan sudah dilahirkan menjadi cucu Abdul Muthalib. Dia bersyukur kepada Allah dan berdoa kepada Allah. Warawa annau qala yauma idin, dan berkatalah waktu itu, alhamdulillahilladzi a'tani hadal gulam at-thayyibil ardan qad sada fil mahdi alal wilman. Segala puji milik Allah yang telah memberikan kepadaku anak ini yang baik, kemudian telah terjadi melebihi daripada orang anak-anak yang lainnya. Bagaimana ketika dilahirkan, u'iduhu bil baiti bil artan, maka aku telah tunjukkan kepadamu ya Rabb, telah hadirkan di bumi ataupun di bangunan yang dimuliakan, yang mempunyai tiang-tiang. Hatta arahu baligul bayan u'iduhu min syadidis sanan, maka sehingga saya memperlihatkan dengan berbagai hal yang lebih jelas, dan semoga diselamatkan min syadidis sanan, dari jeleknya hal-hal yang bisa memberi pengaruh, min hasidin mutaribil ainan, dari perbuatan orang-orang yang hasud dengan tatapan-tatapan yang tajam. Maka sebagai bukti bahwa Abdul Muthalib, yaitu kakeknya Rasulullah SAW, bersyukur kepada Allah, berdoa kepada Allah, yang mana kita ketahui bahwa waktu tersebut ketika Rasul dilahirkan, kita tahu itu sedang masa patra, maka benar saja bahwa Rasulullah, seorang pilihan Rasul Allah, dilahirkan dari rahim dan dari turunan orang-orang yang soleh, yang terpelihara ketauhidannya, yang hanya mengesahkan Allah. Walaupun di kota Mekah banyak perbuatan-perbuatan yang menyekutukan Allah, diantaranya yang menyembah berhala dan yang lainnya, maka Abdullah menjadi salah satu petunjuk. Terus Abdul Muthalib jadi salah satu petunjuk bahwa turunan Rasulullah terjaga sampai ke atas, tidak pernah melaksanakan kemusyrikan. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.